Oke teman-teman yang belum on cam yuk nanti biar kita lihat antusiasme teman-teman gitu. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak komite beasiswa ILIMAK yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya dan juga menyempatkan hadir di acara pada sore hari yang cerah ini gitu. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman tim Sabrol Mei, ada Khalid, ada Livia, Janis, dan juga Albar untuk kerja kerasnya sampai hari ini. Terima kasih semuanya. Senang sekali teman-teman bisa menyapa teman-teman lagi di Sabrol. Yang pastinya Sabrol hari ini nggak kalah menarik karena akan sangat berinsightful dan pastinya bermanfaat untuk teman-teman gitu. Oke, teman-teman baiklah. Semuanya sebenarnya udah pada kenal belum sih sama narasumber kita atau sama pemateri kita? Mungkin teman-teman ada yang udah jadi close friend atau teman deket nih. Kira-kira ada yang udah kenal belum sih? Oke, nggak apa. Kan kata pepatah kan nggak kenal maka tak sayang gitu. Jadi aku mau kenalin singkat tentang pemateri kita siapa sih gitu. Kalau teman-teman udah lihat nama-nama pemateri kita di flyer kita, mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi pemateri kita ini adalah teman-teman awarded beasiswa ILIMAK juga, sama seperti kita, guys. Jadi keren banget loh. Jadi nanti mereka akan sharing tentang banyak hal yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman gitu. Jadi yang pertama adalah Khalid Wirawan, yaitu awarded beasiswa ILIMAK batch 6 yang sudah diterima di jalur SNBP jurusan kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Dan yang satunya ada Alivia Nasya Fadilah, teman-teman bisa panggil Via gitu ya. Itu juga award batch 6 teman-teman yang sudah diterima di Psikologi Universitas Indonesia. Jadi keren banget kan teman-teman. Harapannya sampai teman-teman bisa mengikuti acara ini sampai akhir karena pastinya di akhir acara akan ada banyak kejutan dan juga akan ada ilmu-ilmu yang pastinya bisa dibawa pulang gitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya tanpa berlama-lama lagi, halo Khalid, halo Alivia, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo Ines, suaraku udah Halo, kedengeran belum ya ini? aman, aman. Oke, siap. Oke, untuk Khalid dan Alivia, waktu dan tempatnya aku persilahkan ya. Enjoy your time. Oke teman-teman. Oke, sebenarnya sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke. Teman-teman, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Kak. Oh ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan juga salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kegiatan Sabrol yang dilakukan setiap bulan oleh beasiswa ILIMAK ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman, meskipun tadi telah dikenalkan oleh Ines. Nah, nama saya Khalid Wirawan, saya berasal dari Yogyakarta, dan juga saya bertempat tinggal di Yogyakarta sejak lahir. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Aku Olivia Nesya Fadila, teman-teman bisa panggil aku Via. Dan sekarang aku bertempat tinggal di Kota Serang. Sama kayak Halid, sejak lahir di Kota Serang. Sebelumnya aku mohon maaf sama teman-teman semua. Aku izin off cam karena kendala jaringan. Terima kasih Oke, baik. teman-teman. Ya, terima kasih juga Kak Via. Nah, benar sekali nih Kak Via. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita lebih ke sharing aja ya teman-teman, karena ini mungkin tidak terlalu formal begitu ya. Karena kita juga masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama penerima beasiswa juga, dan di sini harapannya kita akan sama-sama saling belajar. Nah, tema atau tujuan pada kegiatan sore hari ini terkait menuju PTN favorit, how to prepare for SNBP and sharing tips. Nah, ini saya sudah perkenalkan tadi ya, meet and greet with our speaker. Selanjutnya, ini adalah background pendidikan saya dari SD,
elementary school dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Nah, saya bersekolah di SD Negeri Kota Gede 4 Yogyakarta, kemudian ada di junior high school tahun 2018 sampai 2021 di SMP Negeri 9 Yogyakarta, kemudian di senior high school saat ini dan juga sudah lulus di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, jadi dari SD hingga ke SMA ini saya bersekolah di sekolah negeri ya teman-teman. Sehingga untuk pendidikannya saya gratis. Hanya mungkin meskipun gratis, tapi saya tetap membayar uang untuk bimbingan belajar seperti itu. Karena saya alokasikan daripada untuk membayar sekolah, mending untuk bimbingan belajar. Oke, next lanjut ke Kak Fia. Nah, berbicara tentang pendidikan, aku sempat mengenyam pendidikan di SIT Widya Cendekia, MTSN 1 Kota Serang, dan saat ini di Manisan Cendekia Serpong. Walaupun belum wisuda seperti sekolahnya Kak Halid, jadi sekarang statusnya masih jadi siswa di Manisan Cendekia Serpong. Oke, keren banget. Aku serahkan kembali kepada Kak Halid. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman ke pokok inti pembahasan pada kegiatan sore hari ini. Nah, terkait SNBP. Mungkin dari teman-teman yang ingin pop up atau ingin mengekspresikan pendapatnya, bisa tulis saja di kolom Zoom terkait apa sih SNBP dari pandangan teman-teman. Nanti setelah ini saya akan cek karena saya tidak bisa untuk membuka Zoom ya, karena saya harus share screen begitu teman-teman. Oke, terkait SNBP. SNBP itu merupakan singkatan dari seleksi nasional berbasis prestasi. Di sini terlihat jelas bahwa basis atau indikator dalam penilaian SNBP itu merupakan prestasi, begitu teman-teman. Nah, di sini saya merangkum bahwa SNBP itu merupakan salah satu ragam seleksi masuk perguruan tinggi yang menggunakan nilai rapor, prestasi, portofolio, dan juga indeks sekolah sebagai indikator penilaian seleksi. Nah, di sini kita mengingat, kita remember ada 4 hal penting. Yang pertama adalah nilai rapor, yang kedua adalah prestasi, yang ketiga ada portofolio, dan yang keempat atau yang terakhir adalah indeks sekolah. Baik, di sini mulai kita akan bahas kupas terkait bagaimana sih macam-macamnya, bagaimana sih penjelasannya, dan juga bagaimana tips and trick agar kita bisa memaksimalkan dari keempat indeks atau indikator tersebut. Oke, baik. Yang pertama adalah terkait nilai rapor. Nah, nilai rapor merupakan suatu hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting bagi sistem penilaian SNBP ini, teman-teman. Di mana kita akan kita akan mengolah nilai rapor yang telah kita terima hasilnya dari kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1 atau semester 3, kelas 11 semester 2 atau semester 4, dan juga kelas 12 semester 1 atau semester 5. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa kelas 12 semester 2 atau semester 6 itu tidak digunakan ya teman-teman, karena pengumuman seleksinya tuh biasanya pada semester 6. Nah, terkait yang pertama adalah nilai semua mapel. Semua mapel merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana di dalam kurikulum 2013 itu ada pembagian saintek, soshum, dan juga bahasa. Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah mapel peminatan lintas jurusan. Misalnya teman-teman ada yang mengambil peminatan saintek. Saintek itu ada biologi, ada kimia, ada fisika, tetapi teman-teman menambah satu pelajaran lagi sebagai pelajaran sekunder atau pelajaran tersier. Misalnya ada geografi, ada ekonomi, ada sosiologi yang merupakan rumpun soshum, kemudian ada bahasa seperti bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Mandarin, seperti itu ya teman-teman. Itu tidak masuk. Dan juga muatan lokal. Muatan lokal itu seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa daerah lainnya. Sehingga nanti akan diolah. Nah, mekanisme ini berbeda dengan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka itu mapelnya itu bercampuran dan juga ada peminatan khusus. Nah, tetapi pada angkatan saya itu merupakan angkatan terakhir dalam kurikulum 2013, sehingga mekanisme dalam kurikulum merdeka saya masih kurang tahu. Yang kedua adalah nilai mapel pendukung. Nilai mapel pendukung itu merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana masing-masing jurusan atau prodi itu memiliki nilai mapel pendukung maksimal 2
Ya, bagaimana? Oh ya, izin saya lanjut ya. Ada dua, yakni maksimal ada dua dan juga minimal ada satu seperti itu. Yang ketiga, itu ada rata-rata nilai yang stabil. Nilai yang stabil itu merupakan suatu nilai tambah ketika kita memiliki nilai yang sama dengan teman sebaya yang memilih jurusan yang sama. Misalnya saya sama Ines sama-sama ingin mengambil kedokteran. Misalnya nilai saya itu tidak stabil, tetapi nilai Ines lebih stabil dan kita sama-sama memilih kedokteran di kampus yang sama juga. Maka otomatis kampus akan lebih memilih nilai yang stabil seperti itu, teman-teman. Kemudian, nilai semua mapel, itu saya lupa menjelaskan ya tadi, bahwa semua mapel itu memiliki nilai minimal 50% dan juga nilai mapel pendukung itu maksimal 50%. Sehingga kalau mapel pendukung itu bisa kurang dari 50%, sementara semua mapel itu bisa lebih dari 50%. Hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing kampus, teman-teman. Masing-masing kampus itu akan berbeda berapa persentase dari pembobotan ini seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada rata-rata nilai meningkat. Nah, di sini saya menyediakan sebuah grafik, yakni dari nilai 88, kemudian naik 90, 93, 95, 98. Nah, ini harapan yang kita dambakan selama mendapatkan nilai rapor tersebut ya teman-teman. Jadi, ketika kita sekolah, diharapkan kita bisa memiliki nilai yang meningkat seperti ini. Akan tetapi kenyataannya saya pun juga belum bisa mendapatkan nilai yang sebagus ini, sesempurna ini. Begitu ya teman-teman. Baik, lanjut yang kelima, itu adalah push on your favorite subject. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting teman-teman. Ini berkaitan erat dengan nilai mapel pendukung. Misalnya, saya ingin kedokteran, maka nilai mapel pendukungnya adalah kimia dan juga biologi. Nah, ini juga akan memberikan nilai yang 50% itu, teman-teman. Ini tentu merupakan suatu pembobotan yang sangat banyak, sehingga sebaiknya ketika teman-teman bersekolah, kalian menekuni mapel yang sekiranya teman-teman minati. Misalnya kalian suka fisika dan matematika, maka itu cocok untuk jurusan teknik, seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa melihat mapel pendukung apa saja sih dari masing-masing jurusan ketika kalian memasuki website yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Oke, yang selanjutnya adalah don't compare with other school. Karena masing-masing sekolah itu memiliki grade yang berbeda terhadap pemberian nilai rapor kepada peserta didik. Misalnya sekolah A dibandingkan dengan sekolah B. Mungkin di sekolah A mendapatkan nilai 90 itu adalah suatu hal yang luar biasa. Akan tetapi di sekolah B nilai 90 itu merupakan suatu hal yang biasa atau banyak sekali orang yang mendapatkan nilai 90 seperti itu. Nah, tentu ini kita tidak usah membandingkan dengan sekolah lain atau kita iri dengan sekolah-sekolah lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Just don't compare with other school, that just focus on yourself. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah konsultasikan ke BK atau guru bimbingan konseling. Nah, guru BK itu memiliki track record terhadap alumni-alumni kalian dan juga bagaimana perkembangan nilai-nilai teman-teman sekolah kalian. Sehingga saya menyarankan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam bisa berkonsultasi terhadap guru BK. Oke, selanjutnya adalah prestasi dan juga beasiswa. Prestasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam seleksi ini. Seperti namanya adalah SNBP yang berbasis pada prestasi, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki suatu kasus yang ada di sekolah saya. Di sekolah saya ada siswa ranking 6 dan juga ranking 42. Mereka sama-sama mendaftar pada prodi aktuaria di Universitas Gajah Mada. Dua-duanya memiliki nilai yang tinggi di matematika peminatan dan juga matematika wajib. Akan tetapi, yang ranking 42 memiliki prestasi yang diselenggarakan oleh aktuaria UGM pada tahun 2023, sehingga yang diloloskan adalah yang ranking 42, sementara yang ranking 6 itu belum lolos, seperti itu teman-teman. Sehingga di sini menyimpulkan bahwa prestasi yang diselenggarakan oleh suatu jurusan dan juga kampus tertentu itu akan sangat berpengaruh terhadap kelolosan di dalam SNBP. Nah, di sini saya juga akan memberikan berbagai apa ya istilahnya seperti contoh-contoh
perlombaan yang diselenggarakan oleh Puspresnas seperti Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Fiksi atau Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia, O2SN, PELSI, dan juga Ki Hajar FLS2N, LDBI, dan juga NSDC. Nah, selain prestasi atau mengikuti kejuaraan, kita juga diharapkan atau dianjurkan untuk mengikuti berbagai beasiswa, seperti beasiswa Indonesia Maju, beasiswa dari KIPK, atau mungkin beasiswa pendidikan Indonesia. Karena bagaimanapun juga, beasiswa ini juga akan meringankan beban pendidikan kita. Kita seperti memasuki beasiswa ILIMEK ini, itu merupakan suatu privilege bagi kita dan merupakan suatu kebanggaan apabila kita bisa diterima dalam suatu beasiswa. Selain itu, kita juga memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri. Sehingga prestasi dan beasiswa merupakan suatu hal keutuhan yang merupakan suatu keutuhan yang penting begitu. Sehingga saling komplementari atau saling melengkapi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Misalnya, teman-teman bisa nih membuat akun Instagram atau membuat akun Twitter atau Facebook yang isinya itu hanya terkait event, lomba, atau beasiswa. Sehingga kita akan lebih fokus terhadap topik-topik yang disajikan dalam media sosial tersebut. Kemudian, yang kedua adalah kita jangan takut mencoba. Meskipun kita tidak diterima atau mungkin belum bisa mendapatkan apa yang kita mau, tetaplah mendaftar. Carilah semua peluang yang teman-teman bisa dapatkan sebanyak mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pilihlah perlombaan yang relevan dengan jurusan kalian, terutama jurusan-jurusan yang ingin teman-teman tuju. Misalnya saya ingin kedokteran UGM, maka saya mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh kedokteran UGM. Itu tentu akan memperbesar peluang teman-teman bisa lolos di seleksi SNBP. Kemudian yang keempat adalah carilah partner yang mutualisme, partner yang menguntungkan, dan juga saling memberikan feedback atau timbal baik yang bagus. Kemudian ada latih kemampuan soft skill dan juga hard skill teman-teman. Yang terakhir, berkonsultasi dan berdiskusi dengan ahlinya atau dengan mentor seperti itu. Karena kita mungkin belum mendapatkan pengalaman atau jam terbang yang sudah didapatkan oleh alumni atau kakak-kakak kita terdahulu. Sehingga tips ini sangat penting dan juga bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah portofolio. Teman-teman di sini portofolio itu sifatnya opsional, tergantung dari jurusan atau prodi yang ingin teman-teman tuju. Kalau untuk rumpun-rumpun seperti kedokteran, kemudian ada teknik, kemudian ada farmasi atau pertanian, itu tidak memerlukan portofolio. Portofolio itu ditujukan untuk mereka yang ingin mendaftar pada program studi seni dan juga olahraga. Nah, ini sangat penting, sangat krusial sekali terkait keorisinalitasan atau keaslian dari pembuatan portofolio. Sehingga banyak sekali teman-teman yang dari angkatan saya itu yang bukan teman-teman dari sekolah saya ya, mungkin dari sekolah lain yang ada temannya itu portofolionya tidak asli. Misalnya dijokikan seperti itu, teman-teman. Nah, ini tentu bisa menjadi pembatalan bagi teman-teman diterima di SNBP ini. Bisa saja mungkin pas itu nggak ketahuan, akan tetapi kok diteliti lagi, ternyata ini bukan karya kita sendiri seperti itu. Nah, tips untuk menulis portofolio itu adalah pikirkan dan tentukan tema, tujuan, konsep yang ingin teman-teman tuju. Misalnya di seni itu kan ada 4 ya, seni rupa, seni teater, seni musik, dan juga seni satunya lupa saya. Pokoknya ada 4 ya teman-teman, ada teater, rupa, musik, dan juga satunya lupa. Nah, itu nanti kalian ada juknisnya juga, dan juga akan ada istilahnya panduan atau pedoman bagaimana menulis portofolio yang disediakan oleh SNPMB seperti itu. Sehingga nanti ini tidak bisa dijelaskan secara jelas di sini, akan tetapi kalian bisa melihat-lihat di Google atau di mesin pencari lainnya begitu. Yang kedua adalah konsultasikan dengan guru atau mentor yang ahli terkait portofolio yang dibuat. Karena sebagian besar sekolah saya itu siswanya tidak memilih pada bidang seni dan juga olahraga, maka mereka tidak ada nih yang konsultasi terkait portofolio. Itu sangat jarang sekali ya teman-teman. Sehingga mungkin teman-teman bisa mencari yang lebih ahli dari guru yang ada di sekolah seperti itu. Atau mungkin kalau yang SMK
itu mungkin sudah memang pengen membuat portofolio seperti itu. Yang ketiga adalah buatlah timeline dan juga target pembuatan portofolio. Nah, di SNPMB itu tentu ada timeline-timeline yang harus teman-teman cermati terkait pembuatan akun, terkait penguploadan akun, terkait apa namanya PDSS dan juga lain-lainnya. Sehingga teman-teman bisa mencermati dan jangan sampai deadline ya teman-teman. Karena kalau sampai deadline itu parah. Meskipun nanti ada perpanjangan, tetapi saya berharap teman-teman mendaftarnya jangan di pas perpanjangan karena sangat riskan seperti teman-teman. Yang keempat adalah carilah referensi dari berbagai sumber dan juga berbagai media. Ada banyak sekali sumber seperti dari Twitter, seperti dari Pinterest yang akan membimbing teman-teman dalam menuliskan ide dan juga gagasan teman-teman. Yang keempat adalah pastikan hasilnya bagus, totalitas, dan memiliki daya tarik yang tinggi. Karena portofolio itu kan kita membuat, kita berkreasi sebagaimana imajinasi kita dan bagaimana kita bisa menarik hati dari panitia penyeleksi. Sehingga kita harus mengetahui juga ciri khas portofolio yang bagus dan juga sangat direkomendasikan seperti itu. Dan juga teman-teman bisa melakukan latihan sebelum membuat portofolio final. Sehingga nanti kalian bisa membandingkan antara mana nih yang bagus, mana nih yang bisa dijadikan untuk dikumpulkan seperti itu. Oke, lanjut ini yang keempat adalah indeks sekolah. Nah, mungkin teman-teman di sini mengira bahwa indeks sekolah itu tidak penting ya. Akan tetapi indeks sekolah itu sangat berpengaruh teman-teman. Indeks sekolah itu berkaitan dengan akreditasi sekolah, indeks sekolah itu sendiri, alumni dari siswa dari sekolah itu, kompetensi guru, impact sekolah, chemistry sekolah, dan juga personal branding dari sekolah teman-teman. Bahkan, domisili bisa menjadi pertimbangan dalam SNBP. Ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa kita elakkan ya teman-teman. Karena saya sudah mengalami sendiri bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, di Jakarta itu ada Universitas Indonesia. Universitas Indonesia akan lebih mengutamakan siswa-siswa daerahnya seperti dari Tangerang, dari Main Insan Cendekia, atau dari SMA Negeri 8 Jakarta, atau dari sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi unggul di sana. Kemudian di Bandung ada ITB. ITB pasti ada sekolah SMK BPK Penabur Bandung, kemudian ada SMA Negeri 3 Bandung, atau sekolah-sekolah lainnya yang memiliki reputasi yang baik seperti di UGM itu juga memiliki sekolah-sekolah tujuan utama seperti itu. Bahkan pada saat mendaftarkan SNBP kemarin ada salah satu sekolah namanya SMA Negeri 3 Yogyakarta atau Padmanaba itu dalam kedokteran UGM itu yang keterima dalam jalur undangan ini ada 9 teman-teman. Sehingga ini merupakan satu hal yang sangat banyak sekali. Penting sekali bagi teman-teman untuk bisa memilih sekolah yang bagus ketika kita masih SMP seperti itu teman-teman. Akan tetapi apabila kita sudah bersekolah di SMA, kita tidak boleh berkecil hati terhadap sekolah kita. Kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Sehingga dimanapun kita sekolah, dimanapun kita berada, ketika kita merupakan suatu orang yang emas, sesuatu orang yang hebat, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan kita. Karena takdir itu tidak akan pernah tertukar. Percayalah. Selanjutnya adalah tips dalam menentukan sekolah bagi teman-teman yang masih SMP. Nah, bagi teman-teman yang masih SMP, tentu kalian harus meningkatkan nilai akademik, baik pengetahuan maupun keterampilan. Ini untuk kurikulum 2013. Tetapi kurikulum Merdeka itu sudah dicampur ya antara nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan sendiri terkait hal ini seperti itu. Yang kedua adalah pahami terkait teknis pendaftaran peserta didik baru. Misalnya, sekolah-sekolah yang swasta itu memiliki mekanisme tersendiri dalam pendaftaran peserta didik baru. Mereka memiliki tata cara sendiri atau mungkin seleksi tambahan. Akan tetapi biasanya kalau negeri itu ada menggunakan nilai raport atau menggunakan nilai ASPD. Kalau nilai ASPD itu khusus untuk di Jogja. Akan tetapi di daerah-daerah lain itu kurang tahu. Atau mungkin ada juga tes-tes lain yang namanya masih saya kurang tahu seperti itu. Maka kita harus bisa mencari informasi sebanyak mungkin terkait mekanisme pendaftaran peserta didik baru di jenjang SMA. Kemudian yang ketiga adalah carilah sekolah dengan track record yang bagus. Misalnya sekolah ini memiliki alumni yang bagus atau alumni yang banyak diterima di universitas ini. Nah, tentu ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita sebagai siswa SMP yang akan mendaftar ke SMA.
Yang keempat adalah pilih sekolah yang memiliki reputasi baik di suatu universitas. Nah, ini berkaitan erat dengan poin yang ketiga, misalnya apa ya, istilahnya sekolah itu sering dikunjungi universitas, atau mungkin sekolah itu berada di lingkungan 3T. 3T yang diprioritaskan oleh suatu universitas sebagai rujukan dalam penerimaan peserta didik baru atau mahasiswa baru. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, sekian mungkin dari presentasi dari saya dan akan dilanjutkan ke Kak Via seperti itu. Oke, terima kasih Kak Halid. Halo teman-teman semua, sekarang balik lagi sama aku Alicia. Sekarang aku mau cerita-cerita sedikit tentang perjalanan aku semasa SMA yang sekiranya bisa membawa aku pada titik aku berdiri sekarang. Boleh di next Kak Halid? Oke, jadi di tahun pertama SMA ini sebenarnya aku belum ada sama sekali kepikiran planning-planning buat di kuliah nanti, kayak mau ambil jurusan apa atau bahkan merancang target minimal nilai supaya bisa ikut SNBP itu belum ada sama sekali. Jadi belajar belajar di kelas 10 ini beneran belajar buat yang ngejar target nilai di tahun itu aja. Apalagi jujur teman-teman aku pinter-pinter banget dan di sekolahku lumayan susah buat kita nge-reach angka di atas KKM. Waktu kelas 10 KKM pelajaran itu 80. Terlebih saat itu eranya COVID juga kan ya teman-teman. Jadi pembelajarannya bolak-balik offline dalam waktu berdekatan. Yang mana hal tersebut jujur bikin kondisi pembelajaran jadi kurang kondusif. Terlebih ini pertama kalinya aku pribadi menjalani kehidupan sekolah berasrama. Jadi harus menyesuaikan diri dengan lifestyle baru, tapi tetap juga harus mastiin kalau performa belajar aku di kelas stabil. Gitu. Yang bikin shocknya sih sebenarnya di manajemen waktunya ya teman-teman. Karena selama belajar di rumah, itu kan akses device ataupun waktu aku belajar mau dari jam berapa sampai jam berapa itu fleksibel. Beda sama kalau di asrama yang mana seluruh ini kehidupan kita udah diarahkan gitu. Ada waktunya kapan belajar, kapan kita bisa pegang device. Nah, itu cukup challenging. Jadi mungkin pembelajaran yang bisa diambil buat kita semua adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu sebisa mungkin seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Gitu deh teman-teman. Dan di tahun ini juga aku sempat ikut beberapa kepanitiaan. Di kelas 10 itu ada IFAN, itu event tahunan sekolah aku, dan aku sempat ikut OSN Geografi sampai di tingkat kota atau kabupaten aja. Boleh di next? Nah, jadi karena satu dan lain hal yang terjadi di tahun sebelumnya, di kelas 10 itu peringkat aku bener-bener apa ya, kurang memuaskan gitu teman-teman buat aku pribadi. Jadi dari situ aku bertekad untuk merubah diri aku, merubah performa belajar aku menjadi lebih baik lagi di kelas 11 atau di tahun setelahnya. Yang mana ini mungkin sekedar tips yang bisa aku kasih ke teman-teman dan semoga cocok adalah saat itu pandangan aku terhadap belajar adalah di mana aku membandingkan diri aku yang sekarang dengan diri aku yang sebelumnya. Jadi saat itu aku nggak lagi compare diri aku sama teman-teman aku karena menurut aku itu kurang fair ya karena kita kan inputnya beda. Aku dan teman aku datang dari lingkungan yang berbeda, kita mengenyam pendidikan di tempat yang berbeda. Jadi kurang adil dong kalau misalkan aku harus ngebandingin output aku sama output teman itu. Mungkin kalau misalkan sekedar dijadiin motivasi aja bisa. Tapi kalau terus-terusan, di aku pribadi sih capek ya. Karena nggak ada habisnya. Jadi ibaratnya kayak kejar-kejaran. Dan selain itu, aku berusaha untuk lebih memfokuskan diri kepada pemahaman dibanding materi. Jadi gimana caranya aku paham sama materinya dibanding gimana caranya aku dapat nilai besar. Selain kedua hal yang sempat aku sebutin tadi, biasanya di setiap malam itu at least ada 3 kegiatan yang aku lakukan. Yang pertama,
nyicil ngerjain tugas yang dikasih sama gurunya di hari itu, kalau dikasih, dan biasanya sih dikasih ya. Jadi mulai aku cicil di hari itu juga. Nggak harus selesai sih, kalau misalkan tugasnya banyak. Tapi at least kita mulai nyicil supaya nggak keteteran di hari-hari selanjutnya. Setelah itu, aku mulai mereview materi-materi yang aku pelajari di hari itu. Untuk make sure kalau misalkan aku udah paham betul sama materinya. Setelah itu baru aku baca-baca overview materi yang sekiranya bakal aku pelajarin di keesokan hari. In case gurunya besok ngadain kuis dadakan atau ya sekadar biar aku nggak shock aja gitu sama materi besoknya. Jadi udah mulai ada gambar. Di sini juga aku ikut klub perpustakaan. Ini tuh kita kayak jaga perpustakaan gitu di weekend ngegantiin staff perpus yang libur. Event-event kayak gini tuh dan organisasi kayak gini sebenarnya dapat sertifikat gitu ya teman-teman. Dan itu lumayan banget buat portofolio kita yang tadi sempat disinggung sama Kak Halid. Walaupun nggak semuanya bisa di-apply buat SNBP sih ya. Tapi yang penting itu lumayan lah ya buat menambah pengalaman kita. Dan alhamdulillah di tahun ini aku berhasil meraih peringkat 1 di jurusan aku. Ini nggak lepas dari doa orang-orang sekelilingku dan juga ini menurutku sangat ada kaitannya sama cara pandang baru aku terhadap proses pembelajaran yang aku terapin di kelas 11 ini. Karena jujur, dengan fokus pada diri aku sendiri itu, aku bisa lebih tenang dan lebih enjoy belajarnya. Hasil materi yang masuk tuh lebih banyak dan ya lebih relax aja gitu jadinya. Dan di tahun ini aku benar-benar tertarik sama jurusan hubungan internasional karena menurut aku saat itu HI ini benar-benar mirip sama nggak benar-benar sih tapi kayak ada banyak hal yang bersinggungan dengan pelajaran geografi. Saat itu aku suka banget kan sama geografi, jadi aku melihat HI dan geo ini ada kesamaannya gitu, terutama dalam hal dua bidang ini tuh sama-sama mempelajari pengaruh akan berbagai hal di dunia ini terhadap kehidupan manusia di skala global. Tapi ternyata HI itu lebih menekankan kepada eh, konsep kebijakan dan perpolitikannya dibanding geografi sosial. Soalnya kalau di geografi itu lebih ke lingkungan dan kewilayahannya. Dan ternyata aku kurang minat eh, ngebahas hal-hal yang berbau kebijakan dan perpolitikan gitu. Tahu dari mana? Tahu dari waktu itu aku sempat ngobrol sama temanku dan temanku ini ngebahas tentang eskalasi politik di Yaman ya kalau nggak salah. Dari situ aku bingung kayak, hah apa tuh? Terus aku mulai searching-searching di internet dan baru baca sedikit aja aku nggak begitu minat buat ngelanjutin atau buat memperdalam tentang kasusnya. Dari situ aku mulai meragukan pilihan aku soal HI ini. Terus nanti aku mulai ngobrol-ngobrolin sama aku dan akhirnya menemukan jawaban yang akan aku jelaskan di slide-slide selanjutnya. Boleh di next kali. Oke, di kelas 11 ini selain Aifan tadi aku juga sempat ikut berpartisipasi di event-event lain seperti Islamic Linguistic dan iCare. iCare ini merupakan event bakti sosial gitu guys yang diadain sama OSIS sekolahku yang sudah berskala nasional. Di sini aku berpartisipasi menjadi panitia di salah satu rangkaian kegiatannya, yaitu kita berkunjung ke Panti Jompo. Selain itu, alhamdulillah karir per OSN aku ada peningkatan sedikit di tahun ini. Itu bisa sampai ke tahap provinsi, ya walaupun nggak sampai nasional sih ya. Dan kodarullahnya juga di tahun ini tuh rangkaian kegiatan pelatihan sampai hari H Olimpiadanya itu bertepatan sama ujian akhir kenaikan di sekolahku waktu itu. Jadi kita anak-anak yang ikut OS itu dijadwalin buat ikut ujian akhir susulan setelah teman-teman yang lain selesai. Nah dari situ aku tuh nggak bisa memanage diri aku dengan baik ya waktu itu. Mungkin karena masih ada capek-capek bekas dari OSN, terus nggak ada jeda waktu lama, aku harus segera mempersiapkan belajar-belajar buat ujian akhir juga dengan segala materi yang tertinggal banget 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 itu. Dan waktu itu kebetulan juga bertepatan sama perpindahan gedung asrama di sekolahku. Jadi itu kan kenaikan kelas ya. Jadi aku harus
pindah gedung asrama harus packing-packing, dan itu hektiknya banget sih. Tapi salahnya aku di situ, aku gak berani cerita ke temen atau bahkan minta bantuan buat bantu ngejar materi yang tertinggal kemarin-kemarin itu. Jadi aku bener-bener keep semuanya sendiri, alhasil performa belajar aku nurun, dan aku nggak konsen waktu ngerjain ujian. Alhasil turun deh jadi peringkat 2 gitu. Boleh di next. Nah, kelas 12 ini udah deket banget sama segala jenis tes-tes masuk ke perguruan tinggi. Dan segala persiapannya sebenarnya udah bisa dimulai dari jauh-jauh hari. Atau paling enggak, yang umum biasanya teman-temanku lakuin itu dari mulai semester 1 di kelas 12. Mereka udah mulai ikut bimbel-bimbel, udah serius ngerjain TO, sudah yakin sama jurusannya. Begitupun aku. Aku tapi yang bagian yakin sama jurusannya doang. Buat yang TO itu aku belum serius sama sekali di semester 1. Saat itu, aku kan sempat bingung ya, apakah benar mau ambil HI atau enggak. Akhirnya aku cerita ke teman-temanku gimana pendapat. Terus banyak banget dari temanku yang merekomendasikan aku buat ambil psikologi karena satu dan lain hal. Di sini masuk ke salah satu saranku buat teman-teman semua, yaitu mengonsultasikan opsi jurusan ke teman terdekat. Karena apa? Itu buat aku sebagai referensi eh, pandangan eksternal aja sih ya. Karena teman terdekat kan kita harapkan bisa ngasih insight baru atau bisa ngerimain kita soal minat dan bakat yang tidak kita sadari gitu teman-teman. Dari situ aku mulai cari-cari kayak gimana sih psikologi itu, karakteristiknya seperti apa, membahas apa aja, dan salah satunya aku tanyakan kepada guru bimbingan konseling aku, yang kebetulan baiknya adalah lulusan dari psikologi Universitas Indonesia juga. Dari situ aku dijelasin psikologi dari A sampai Z tentang prospek kerjanya, bahas apa aja, dan ya dan lain sebagainya deh. Itu membantu aku banget. Tapi kendalanya adalah, dan ini nggak kalah penting juga, yang poin nomor 4, adanya kesamaan visi dengan orang tua, teman-teman. Karena berdasar dari cerita pribadi aku sendiri, waktu orang tua aku tahu aku mau ambil HI, itu orang tua aku dukung banget. Tapi setelah aku diskusikan ulang, kalau misalkan aku mau ambil psikologi, orang tua aku cukup menentang. Dari situ aku awalnya bingung kayak gimana ngebujuk, tapi setelah 1001 cara aku coba, alhasil bisa. Mulai dari aku bujuk-bujuk halus sampai di semester 2 itu ketika udah mepet harus segera daftar, aku ngadain presentasi via Zoom meeting sama orang tua aku. Di situ aku jelasin alasan kenapa aku mau ambil psikologi dan prospek kerjanya apa aja dan hal-hal lainnya yang sempat dipertanyakan. Dari situ setelah melihat effort aku yang mungkin menurut orang tua aku benar-benar pengen gitu masuk psiko, akhirnya di ACC. Dan poin 5 ini poin yang paling penting, kita jangan lupa untuk meluangkan waktu mempersiapkan diri untuk mempelajari materi UTBK. Kalau teman-teman mau ambil UTBK, kayak yang tadi aku bilang, teman-temanku udah mulai dari semester 1 kelas 12 itu udah mulai serius TO-nya. Tapi nakalnya aku adalah aku belum serius sama sekali di saat itu. Semester 1 aku masih disibukin sama hal-hal akademik di kelas. TO pun aku ngerjainnya nggak serius, bener-bener skornya sekitaran 500-an aja. Itu aku baru bisa nge-reach skor 600-700 ke atas itu di semester 2. Karena ya panik juga kan ya lama-lama kalau nggak dapet SNBP gimana. Bahkan di tanggal 26 Maret itu aku sambil nunggu pengumuman SNBP itu aku ikut kelas literasi PBM dulu. Karena aku gak mau mikirin hasilnya gimana, jadi aku menyibukkan diri dengan mengulas materi. Yang mungkin ini bisa diambil pelajarannya sama teman-teman kalau segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik dan matang, nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru, dalami pelan-pelan, dan bisa bertanya ke orang-orang terdekat. Tapi walaupun begitu, sebanyak apapun kita mengambil pertimbangan dari pihak eksternal, keputusan akhirnya itu aku harap tetap kita sendiri ya yang menentukan. Karena bagaimanapun kita
kita yang bakal menjalaninya. Jadi ya gitu deh. Lebih lebih apa ya, saran aku sih kita benar-benar harus yakin sama jurusan apa yang akan kita ambil nanti supaya nggak ada penyesalan di hari-hari setelahnya. Begitu mungkin cerita-cerita dari aku. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selebihnya aku serahkan kembali kepada Kak Ines. Oke, terima kasih banyak untuk Khalid dan juga untuk Khalifia. Kita kasih applause dulu dong guys untuk narasumber kita yang keren-keren ini. Sambil kita refleksi dulu ya. Keren banget kan ya? Seru banget. Oke, jadi apa yang dikatakan sama Khalid dan juga Alivia ini benar-benar relate banget karena aku juga adalah angkatan tahun 2024. Jadi benar-benar bisa menginspirasi teman-teman khususnya untuk teman-teman yang mulai persiapan dari kelas 10 ini benar-benar bisa banget untuk dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Dari tips-tipsnya Kak Khalid dan juga tipsnya dari Kak Alivia semoga bisa diaplikasikan ke kehidupan. Oke, karena kita udah ada di ujung-ujung waktu ini ya. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi mohon maaf banget, kita akan buka untuk 2 orang aja, dan siapa cepat dia dapat, boleh langsung, raise hand teman-teman yang mau bertanya. Ayo teman-teman ada yang mau bertanya? Oke Nadia. Satu lagi siapa nih teman-teman? Cuman ada 2 kuota, gitu. Tapi tenang aja ya teman-teman, kalau misal teman-teman masih ada apa yang pengen ditanyain, bisa banget untuk, kontak person langsung ke Kak Khalid atau ke Kak Alif ya. Oke, mungkin Nadia dulu ya. Boleh Nadia langsung aja on mic, silahkan. Makasih Kak Enes atas kesempatannya. Aku mau nanya soal SNBP ini kan beberapa aku pernah dengar kalau misalnya kita punya nilai yang stabil tuh dan prestasi yang banyak tuh nggak selalu menentukan kita tuh bakal masuk SNBP gitu. Nah ada yang pernah bilang kalau misalnya bisa aja tuh yang nilainya tinggi-tinggi terus habis itu punya prestasi banyak, itu tuh bisa aja didiskualifikasi karena mungkin nilainya pikir bahwa bisa aja dia langsung masuk UTBK gitu, mungkin karena dia bisa untuk memenuhi kriteria pemutarannya gitu untuk masuk lewat UTBK bukan SNBP gitu. Nah, itu tuh benar apa enggak, Kak? Boleh mungkin jawab dari Kak Halid maupun dari Kak Alif ya. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Ines, saya izin jawab pertanyaannya Nadia terlebih dahulu ya mungkin. Oke, terkait nilai yang stabil dan juga nilai yang tinggi, terus nanti kampus akan berpikiran atau berthinking terkait bahwa anak tersebut mampu untuk melakukan SNBT seperti itu ya atau UTBK. Nah, jadi teman-teman, untuk terkait nilai stabil ini sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Di sini saya cuman menyarankan agar nilai teman-teman bisa stabil. Akan tetapi di kenyataannya, di lapangannya itu banyak kok teman-teman saya itu yang nilainya nggak stabil, nilai-nilainya yang juga tidak terlalu bagus-bagus juga. Maksudnya nggak yang tinggi-tinggi banget, tapi mereka bisa lolos eligible, bisa lolos SNBP seperti itu. Nah kan di sini kan ada kuota eligible ya teman-teman. Nah eligible itu juga ada yang nilainya kurang, bahkan ada yang peringkat terakhir. Akan tetapi mungkin keberuntungannya dia itu nilainya juga nggak stabil, nilainya banyak yang kurang seperti itu ya. Tetapi dia lolos eligible dan juga lolos SNBP seperti itu. Nah, seperti itulah, maka di SNBP itu merupakan suatu hal yang gaib, merupakan suatu penilaian yang kita tidak bisa mengukur parameternya secara real seperti itu teman-teman. Karena memang banyak sekali faktor X atau faktor-faktor yang tidak bisa kita ketahui terkait SNBP ini ya. Dan kemudian juga terkait bahwa misalnya nanti nilainya ketinggian atau memiliki prestasi banyak, mungkin ada ya yang orang itu nilainya sampai 99 atau 98, dia juga memiliki prestasi hingga ke tingkat internasional, ke tingkat regional juga, atau bahkan sampai ke luar negeri. Akan tetapi, dia berasal dari sekolah yang memiliki indeks sekolah yang tidak terlalu bagus di universitas tersebut. Itu juga ada, teman-teman. Bahkan kemarin, teman saya itu ada yang mendapatkan peringkat berapa ya? 14 apa ya? 14 itu kan udah tinggi ya. Dia program MIPA dan juga memiliki prestasi opsi
dia mendaftar di kedokteran Universitas Brawijaya, bahkan sekolah saya itu juga memiliki indeks yang bagus, akan tetapi beliau belum belum takdirnya aja, belum keterima seperti itu. Jadi di sini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa SNBP itu merupakan jalur yang gaib, sehingga bagaimanapun juga kita tetap harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Misal kita harus ikut SNBT, ikut UTBK, atau ikut ujian mandiri lainnya seperti itu. Sehingga tetap fokus aja, nggak usah hiraukan terkait mitos-mitos seperti itu yang keasliannya atau kefaktaannya itu masih belum terjamin seperti itu. Mungkin dari Kak Via bisa menambahkan. Aku sepakat sama jawaban Kak Halid. Nggak banyak yang bisa aku tambahin karena itu benar sih. Oke, udah nggak ada yang ditambahkan. Gimana Nadia? Udah terjawab belum pertanyaannya atau unek-uneknya? Jadi aku juga mau izin menambahkan. Ya, gimana? Udah? Boleh Kak Jadi, izin tambahin? Boleh. ya, jadi kayak kamu harus percaya sama jalur langit gitu. Jalur gaib yang dimaksud sama Halid itu maksudnya jalur langit. Karena aku sendiri juga pejuang SNBP ya. Jadi benar-benar setelah mendaftar kita serahkan semuanya itu ke Allah gitu. Jadi kayak jalur langit maksudnya. Tapi sambil kita siapkan jalur-jalur lainnya gitu. Jadi jangan jangan berpacu pada satu jalur masuk aja gitu. Karena kan banyak jalan menuju Roma gitu loh intinya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan mumpung ada kedua narasumber kita yang keren-keren ini? Ayo teman-teman, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita akan ke sesi selanjutnya nih. Oke, baiklah. Mungkin teman-teman udah sangat-sangat paham ya, sangat-sangat mengerti semua materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi ice breaking untuk Janice, silahkan diambil alih. Oke, makasih Ines. Jadi, halo, selamat sore teman-teman. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Mohon maaf, ini share screen-nya di-disabled untuk partisipan. Apa boleh di-enablekan dulu? Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Sudah, Kak. Ya, Janice. Oke, jadi selamat datang teman-teman ke sesi quiz time kita di Sabrol hari Sabtu kita. Jadi kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Janice, dan teman saya. Halo. Tanpa berlama-lama, ya kita mulai saja. Tapi sebelum itu akan ada rules yang terlebih dahulu. Boleh di ini slide-nya. Ya, jadi buat rules yang pertama, teman-teman semua bisa jawab pertanyaan ini di kolom chat. Kalau enggak, bisa langsung ngomong aja. Terus yang kedua, pikirin aja ini jawabannya gitu. Tapi jangan terlalu dipikirin lah, santai aja. Jadi ya ini hitungannya ice breaking ya. Jadi jawab dengan pikirkan dengan baik, tapi juga dipikirkan dengan santai. Oke. Oke, jadi teman-teman udah siap belum? Kalau udah siap boleh nih kita kasih reaction dulu, tepuk tangan atau lope. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama. Ditusuk bukan sate, dijaring bukan ikan. Apa ya? Ayo nih teman-teman. Apa Boleh ya? langsung Duh, dijawab di komen chat atau langsung unmute aja. apa ya? Apa ya? Itu bukan sih Kak Janis? Itu bukan ya? Apa ya? Ayo teman-teman. Oke, kita lihat. Wah, keren Susah. ini ya teman-teman.
Udah ada yang ngejawab. Kira-kira bener nggak ya? Coba Oke, kalau gitu kita reveal aja ya jawabannya. jelaskan. Bener nih teman-teman. Ternyata jawabannya itu adalah konde ibu-ibu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, nah, jauh di mata tetapi dekat di hati. Apa ya? Hmm, Ayo nih teman-teman. Kalau yang ini sih jawabannya, wih, keren. Ini ya, narasumber kita nih langsung yang menjawab. Teman-teman lain ada yang mau menjawab lagi nggak? Wah, keren. Kayaknya pertanyaan kita bocor deh kemarin ya, Bar. Kok pada tahu semua iya, jawabannya? aduh, aduh. Oke, kita lanjut. Oke, pertanyaan jawabannya adalah usus. Oke, next question. Hewan apa nih yang paling tidak sopan? Wah, hewan apa ya? Kalau yang ini aku minta alasannya deh. Jawabannya apa? Boleh. Terus alasannya. Kenapa? Nah, Kutu boleh, karena boleh. kepala. Waduh, keren, keren, keren. Kayaknya nih awardee kita nih pada pinter-pinter semua. Oke, kita reveal ya. Benar, jawabannya itu kutu. Soalnya suka injek-injek kepala manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ikan apa yang suka berhenti nih? Aduh, kayaknya ini bener semua ya. Oke, teman-teman. Karena ini udah tahu semua jawabannya, kita langsung kasih lihat aja. Ikan paus. Soalnya diberhentiin. Lanjut. Sepertinya sudah banyak yang jawab. Oke. Huruf T, huruf T, huruf T. Awan. Ada yang jawab awan. Apa ya yang ada di ujung langit? Oh ya, Gimana nih teman-teman? Kita reveal aja jawabannya? Atau kita tunggu lagi jawabannya? Oke. Ini kayaknya teman-teman udah pada tahu ya. langsung aja. Oke, yang ada di ujung langit itu adalah huruf T. Nah, teman-teman, kayaknya aku ada satu pertanyaan lagi deh yang nggak ada di PowerPoint. Teman-teman mau tahu nggak? Ayo dong, kalau mau tahu, coba kasih Satu. reaction jempol dulu. Oke, pertanyaannya adalah kalau misalnya hari hujan,
terus ada orang yang jalan-jalan dan gini deh. Misalnya ada orang yang jalan-jalan naik motor. Tiba-tiba di tengah jalan tuh hujan deras. Gimana nih caranya supaya dia pulang tapi nggak basah? Ayo teman-teman. Kali ini kayaknya nggak bakal ada yang tahu. Aku ulang ya pertanyaannya. Kalau misalnya ada orang lagi jalan-jalan naik motor, terus hujan di tengah jalan, gimana caranya supaya dia pulang tapi nggak basah? Hmm, apa ya jawabannya ini? Waduh, panggil pawang hujan biar hujannya berhenti. Oke. Apalagi nih jawaban yang lain, teman-teman? Oke. Kalau gitu, kayaknya nih nggak ada yang tahu jawabannya ya. Karena jawabannya itu adalah jalannya di pinggir jalan. Kan hujannya di tengah jalan. Ya kalau di pinggir nggak basah dong. Oke. Jadi sekian saja dari aku dan Albar. Terima kasih teman-teman. Makasih guys. Terima kasih banyak untuk Jenis dan juga Albar. Itu yang terakhir itu, memang pertanyaannya yang di luar kepala banget, nggak dan jawabannya juga nggak kepikiran banget sih. Tapi keren banget teman-teman, ini, kedua narasumber kita keren, semuanya keren-keren. Tadi Janice juga bilang, award beasiswa ini mah pinter-pinter, ya iya dong pinter-pinter, kalau nggak pinter nggak bisa jadi award gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, eee, nggak kerasa kita udah ada di ujung acara dan terima kasih banyak untuk antusiasme teman-teman yang telah hadir pada acara Sabrol pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan bisa teman-teman aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari dan juga, teman-teman bisa untuk menghubungi narasumber kita kalau misalnya, masih ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Dan aku selaku MC dan mewakili teman-teman tim Sabrol bulan Mei mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam menyelenggarakan Sabrol pada hari ini dan juga aku sebagai MC ada kekurangan ketika aku ngomong atau mungkin yang kurang berkenan di hari teman-teman semuanya. Oh iya sebelum kita leave kita foto bareng ya. Semuanya yang boleh bisa yuk on cam semuanya biar lengkap formasinya. Kalau bisa pakai virtual background juga makin oke sih. Yuk teman-teman on cam semuanya. Oke ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya dong. Ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya untuk partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di sabrol-sabrol selanjutnya. Aku Ines, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.